Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwati iman sekalian, kalaulah sejenak kita mau merenung tentang salah satu bagian ilmu yang mesti kita dalami, itu ada yang disebut dengan ilmu sirah nabawiyah. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus belajar ilmu ini? Dalam salah satu kitab, Dr. Yahya Ibrahim Al-Yahya, beliau menulis satu kitab, judulnya adalah Limadza Nadrusu Sirah. Kenapa kita belajar sejarah? Maka paling tidak, beliau menyebutkan ada 3 alasan kenapa kita harus belajar sejarah. Khususnya adalah belajar tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Beliau menyebutkan bahwa yang pertama, bahwa dengan belajar sejarah kita akan bisa menauladani Rasulullah SAW. Dan kita sampai kapanpun, kata beliau, tidak mungkin bisa mentauladani Rasulullah SAW kecuali kalau kita belajar tentang sejarah. Perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Allah berfirman bahwa sungguh pasti. Bahkan disebutkan pada ayat tersebut 2 kalimat taukid. Pertama adalah lam, huruf lam, dan yang kedua adalah qad. Itu artinya kesungguhan, kepastian, bahwa sungguh pasti ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanatun, yaitu contoh yang baik. Maka kata beliau, tidak mungkin kita bisa mentauladani Rasulullah SAW kecuali kalau kita mengetahui secara lengkap tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Kita yang ingin menjadi individu yang terbaik, maka belajarlah sejarah. Karena individu yang terbaik di muka bumi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kita ingin menjadi seorang suami yang terbaik, maka pelajarilah sejarah, karena Rasul telah memberikan contoh tauladan yang baik menjadi seorang suami yang terbaik untuk istri-istrinya. Khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Rasul bersabda bahwa yang terbaik di antara kalian itu adalah yang terbaik perlakuannya terhadap istrinya, dan akulah yang terbaik. Ingat, Rasul bersabda, akulah yang terbaik perlakuannya terhadap istri-istriku. Artinya kalau kita ingin mencontoh Nabi, ingin menjadi seorang suami yang terbaik, maka pelajarilah sejarah. Karena melalui sejarah kita akan tahu bagaimana Rasul memperlakukan istri-istri beliau. Kalau kita ingin menjadi seorang ayah yang terbaik, bagaimana cara mendidik anak? Punya anak 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka tirulah Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah ayah yang terbaik, bukan hanya untuk putri-putra kandungnya saja. Ya. Termasuk terhadap anak tiri beliau. Beliau sangat baik. Beliau perlakukan yang luar biasa, dan itu baru kita bisa akses kalau kita belajar tentang sejarah. Pun demikian dengan seterusnya. Ingin menjadi seorang pemimpin yang terbaik, itulah Rasulullah. Ingin menjadi seorang pengusaha yang terbaik, itulah Rasulullah. Karena Rasulullah selain beliau adalah pemimpin umat, beliau pernah juga menjadi seorang pedagang. Kemudian ingin menjadi apapun yang terbaik, itu adalah ada di diri Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus belajar sejarah? Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya, beliau menyebutkan bahwa dengan belajar sirah ternyata bisa menanamkan keimanan. Dulu para ulama agar menanamkan giroh-giroh semangat jihad, giroh-giroh untuk belajar ilmu, taat beribadah, itu ada dengan membacakan sejarah-sejarah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Seperti pernyataan dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ini adalah cucu buyutnya Rasulullah SAW. Beliau berkata, kunna nu'allamu maghaziya Rasulillah kama nu'allamu aswar minal Qur'an. Bahwa kami biasa diajari oleh orang tua kami, itu adalah tentang sejarah Nabi, peristiwa, kemudian peperangan di zaman Nabi, sebagaimana kami diajari Al-Quran. Maka ternyata kalau kita lihat dulu, setiap rumah-rumah para salafus soleh itu pasti
Ada 2 kurikulum yang diajarkan. Pertama, mereka mengajarkan Al-Quran. Dan setelah mengajarkan Al-Quran, mereka belajar tentang sirah. Apa fungsinya dari sirah ini adalah untuk menanamkan keimanan. Kita tahu bahwa iman seseorang tidak mungkin ditransfer ya kepada anaknya. Seorang ayah yang bertakwa tidak mungkin mentransfer ketakwaannya kepada anaknya. Tapi dia bisa berupaya, berikhtiar agar anaknya menjadi seorang yang bertakwa dengan cara menyebutkan sejarah-sejarah Rasulullah dan juga para sahabat. Salah satu contohnya, kalau kita ingin punya anak yang dia itu adalah pebisnis, pengusaha, tapi dia dermawan, berjuang dengan hartanya ya untuk agama, maka kita bisa bacakan sirah Abdurrahman bin Auf. Karena belajar tentang sirah Abdurrahman bin Auf itu sudah terbukti beliau adalah seorang sahabat Nabi, termasuk 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, dan beliau keluarkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin punya anak yang punya karakter sebagai seorang pejuang, mujahid fisabilillah, kita bisa bacakan sirah Nabi karena Nabi adalah seorang pejuang. Dan yang kedua, kita bisa bacakan sirah Khalid bin Walid, kemudian biografinya, misalkan ada Hamzah, sahabat-sahabat yang lainnya. Itu bisa. Sebetulnya kalau kita sering membacakan tentang biografi mereka, insya Allah karakter ini akan sendirinya terbentuk dari anak-anak kita. Dan yang terakhir, bahwa Nabi bersabda, kenapa kita harus belajar sirah? Nabi bersabda, "Addibu auladakum ala thalath khisal." Ajarkan anak-anak kalian dengan 3 hal. Pertama adalah hubbi nabiyikum, agar mereka mencintai nabi mereka. Nah, kita gak mungkin bisa mengajarkan atau menggambarkan bagaimana sosok nabi ini, kemudian nabi itu adalah nabi yang harus kita cintai, kecuali kalau kita mengenalkan siapa sih nabi ini. Karena para ulama mengatakan semakin kita kenal dengan sosok Nabi Muhammad, maka kecintaan kita akan semakin tinggi. Dan kalau orang tidak kenal dengan Nabi Muhammad, itu kecintaannya tidak akan muncul. Maka bagaimana kita bisa mencintai Nabi Muhammad? Caranya adalah dengan semakin belajar sirah, semakin mengenal sejarahnya, dan semakin kenal, insya Allah Allah akan berikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Paling tidak ini 3 hal yang alasan kenapa kita harus belajar sirah. Pertama, karena dengan belajar sirah kita bisa mentauladani Rasulullah SAW. Yang kedua, dengan belajar sirah kita bisa menumbuhkan keimanan, memupuk keimanan. Dan yang terakhir adalah dengan belajar sirah kita akan lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas segala perhatiannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.